habis adzan ya diem, nggak usah baca pujian, nggak boleh. Mungkin Anda pernah mendengar seperti itu. Tapi ya sesungguhnya lah, kalau boleh pilih sebenarnya tidak pujian itu lebih enak ya, lebih tidak ada masalah gitu loh. Kalau ada pujian itu ada masalah, toh pujian ini dalilnya bukan dalil syar'i ya, tapi dalil ya dakwah ya, dalil dari Wali Songo. Terus terang zaman dulu orang di sini dulu belum mau ke masjid, atau gini, maunya ke masjid itu karena nonton pelonengan. Ini bisa kita pastikan bahwasanya praktek seperti ini tidak dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga jangan disebut ijma kaum muslimin. Tidak. Terus kalau kemudian mengganggu orang yang sholat, maka itu bagian dari yang disampaikan oleh Nabi agar jangan dibaca. Begitu waktunya qomat, dia keluar tukang senandung tadi, ternyata rambutnya sebelahnya merah, sebelahnya ya memang anak metal yang sedang bersolawat tadi. Setiap habis adzan menunggu iqamat ada namanya puji-pujian, masih ingat? Yang dikatakan sebagian orang itu nggak boleh, katakan nggak boleh karena tidak diajarkan Nabi. Bahkan ada yang mengatakan mungkin itu bid'ah. Habis adzan ya diem, nggak usah baca pujian, nggak boleh. Mungkin Anda pernah mendengar seperti itu. Husnudon kita kepada ulama-ulama dulu ya, di kampung-kampung tidak tahu sumbernya dari mana. Ternyata habis adzan menuju iqamat kita diajarkan untuk kita menyanjung, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang kampung itu benar berarti ya, sambil nunggu sholat tuh ya, baca sholawat. Sholawat kan bagian daripada doa. Ini penting, cuma jangan lama-lama. Gara-gara imamnya suka telat itu kadang-kadang sampai 1 jam itu sampai berbusa itu mulutnya itu. Ini gara-gara imamnya telat. Harus ada batasan. Ustadz, kalau membaca Al-Quran dengan keras di dalam masjid itu haram karena mengganggu orang sholat, maka sholawatan atau pujian sebelum iqamat juga haram dong. Bagus pertanyaan ini, protes tapi halus, bagus, tidak apa-apa ya. Membaca Al-Quran di dalam masjid secara keras haram jika mengganggu orang sholat. Jika tidak ya tidak lah. Tapi umumnya ganggu karena memang ya bacaan Al-Quran seperti itu ya. Kemudian orang sholat kan tidak harus menunggu orang yang baca Al-Quran ini. Yang mestinya yang harus mengerti adalah yang baca Al-Quran, jangan dikeraskan. Nah bagaimana pujian? Ini memang ya sesungguhnya. Ya seperti Al-Akbar dulu. Al-Akbar dulu kan ada pujian, kemudian karena banyak protes, kemudian saya redam, tidak usah pujian. Bisa. Di sini tidak bisa. Nah ya sudahlah, timbang ada yang protes ya sudah. Toh saya tahu hukumnya, jadi bukan soal kebiasaan tidak kebiasaan, tapi hukumnya sebenarnya memang tidak baik jika mengganggu orang sholat. Kemudian oke, kita pertahankan, tapi di akhir saja. Ketika imam datang, dia ngeri untuk tanda imam sudah datang, itu baru pujian. Bahkan sekarang akhir-akhir ini kan rakaat kedua ya. Setelah rakaat kedua sholat, imam sholat tahiyatul masjid itu rakaat kedua baru pujian, supaya tidak suwe-suwe, supaya tidak lama-lama, supaya untuk denger imam sudah datang. Sebab orang PP lagi nganjuk sana itu, kalau adzan itu belum mau ke masjid, adzan dianggap oh cek suwe ngono jangan. Dan kok nek qomat baru kedandapan. Lah sebelum qomat itu paling ya 1 menit mungkin ya, 1 menit atau 2 menit pujian. Dan pujian itu bahasanya tidak seperti Quran berganti-ganti, tidak ajak, jadi tidak ganggu. Terutama imam saja kok itu yang sholat. Yang selain imam harusnya kan sudah sholat. Yang sholat hanya imam, dan imam untuk saya tidak terganggu karena 1 sudah biasa, 2 kalimatnya sudah standar seperti itu, jadi tidak ganggu. Yang ketiga toh tidak lama. Tapi ya sesungguhnya lah, kalau boleh pilih sebenarnya tidak pujian itu lebih enak ya, lebih tidak ada masalah gitu loh. Kalau ada pujian itu ada masalah, toh pujian ini dalilnya bukan dalil syar'i ya, tapi dalil ya dakwah ya, dalil dari Wali Songo. Terus terang zaman dulu orang di sini dulu belum mau ke masjid, atau gini, maunya ke masjid itu karena nonton pelonengan. Setelah adzan itu pelonengan, bawa ilir-ilir, bawa apa-apa gamelan gitu. Lalu mereka datang nonton. Itulah dalam dakwah dulu itu. Setelah azan itu, kemudian ada semacam yang di serambi masjid itu ada pelonengan, mereka nonton. Kemudian setelah itu qomat, mereka nonton orang sholat. Lama-lama alhamdulillah lalu menjadi Islam. Jadi kita semua itu keturunan orang yang nonton pelonengan ya. Jadi kita semua dulu termasuk itu. Jadi tidak usah mengecam ya, tidak usah menyalahkan orang pujian, tidak usah lah. Itu adalah bagaimana melestarikan dakwah Islam tapi dengan cara yang tidak mengganggu orang sholat. Saya kalau di Al-Qadar ini tidak lama, tapi terus terang saya mohon kepada semua masjid yang ujiannya kesuwen itu ya dikurangi. Saya khawatir pertanggungjawaban akhiratnya itu berat gitu. Apa dalilnya? Memang jujurnya tidak ada dalilnya. Harus saya katakan pujian antara dua adzan itu, antara adzan dan iqamah itu tidak ada dalilnya. Itu budaya yang dilanjutkan, budaya dakwah, qiyam dakwah yang dilanjutkan
demi kebaikan, tapi harus ada modifikasi supaya tidak ada efek mengganggu. Tapi juga jangan dikatakan bid'ah ya, enggak lah. Karena nanti kata disebut bid'ah ya bid'ah hasanah lah, kebiasaan yang baik, gitu ya. Kita bisa lihat praktek di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Apakah muadzin melakukan yang sama? Jawabannya tidak. Dan ini bisa kita pastikan bahwasanya praktek seperti ini tidak dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga jangan disebut ijma' kaum muslimin. Tidak. Terus apakah praktek seperti ini ada dalilnya? Kalau ada dalilnya, insya Allah dipraktikkan menyeluruh, dan pasti juga akan dipraktikkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena semangat besar mereka untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Baik, berzikir itu satu yang terpuji. Dan antara adzan dan iqamah itu waktu untuk apa? Waktu untuk dua hal. Pertama, sholat sunnah, qobliyah, tahiyatul masjid, maupun sholat sunnah yang lainnya. Yang kedua, waktu untuk memperbanyak doa. Dan dua ibadah ini butuh suasana tenang. Ketika para sahabat membaca dzikir dengan suara yang sangat kencang dan keras, Nabi SAW mengatakan, kasihanilah diri kalian, karena yang zat yang kalian panggil itu adalah zat yang maha dekat dan maha mendengar. Kalian tidak memanggil zat yang budek dan yang tidak ada. Wallahu a'lam. Selepas adzan kemudian membaca pujian. Baik Bapak Ibu yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dipahami, Nabi pernah bersabda, la yujahri ba'dukum ba'dha bil Qur'an. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang saling mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Nah, Nabi melarang kita mengeraskan bacaan Al-Qur'an ketika ada orang yang sedang sholat. Nah, selepas adzan itu adalah waktu orang untuk sholat sunnah, baik tahiyatul masjid maupun qobliyah. Kalau baca Quran saja dilarang, apalagi bacaan yang lain. Nah, karena memang nyun sewu Bapak Ibu yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi kadang-kadang kepikiran juga. Saya beberapa kali ketika mampir masjid, di masjid itu ada syair-syair, qadarullah saya tidak menghafal, apal sendiri. Nah, padahal sedang sholat loh negerinya. Nah, berarti sholatnya terganggu, karena terpancing dengan syairnya. Akeh sing apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane. Nah, itu apal juga, padahal oleh rumahnya pas sholat itu apal. Nah, kafire dewe radigateke, no apal. Itu saya mampir di masjid sana, apal sendiri. Kadang-kadang saya juga apal yang lain, nah, tidak ngapalin juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, jangan sampai kita mengeraskan bacaan Al-Quran ketika ada orang yang sedang sholat wajib maupun sholat sunat. Nah, kalau bacaan Al-Quran saja tidak boleh, apalagi bacaan yang lain. Maka idealnya pada saat kita sholat itu dijauhkan dari suara-suara yang dapat mengganggu. Nah, maka meskipun kita harus mengakui bahwa bacaan Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, sholawat itu nyun sewu Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sholawat yang masyru' yang dituntunkan, dan ada sholawat yang merupakan syair. Nah, tetapi itu sama saja maksudnya begini, kalau kemudian mengganggu orang yang sholat, maka itu bagian dari yang disampaikan oleh Nabi agar jangan dibaca, supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Bisa dipahami nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya saya terkadang sholat di sebagian masjid, akhirnya antara azan dan iqamat kan waktunya panjang itu, antara azan dan iqamat ada senandung-senandung saya dengar mengganggu sekali. Padahal antara azan dan iqamat banyak yang bisa kita lakukan. Disunahkan untuk berdoa antara azan dan iqamat, disunahkan untuk sholat sunnah. Kita bisa menunggu dengan baca Al-Quran dengan suara yang lirih, tidak boleh mengganggu yang lain. Tatkala muncul senandung-senandung ini terganggu, buyar semua, nggak bisa kita mau sholat sunnah juga terganggu, mau berdoa juga terganggu. Kenapa? Ada ritual antara azan dan iqamat dengan senandung-senandung yang saya tidak tahu maksudnya apa. Mengganggu. Wow, saya pernah masuk dalam satu masjid sholat, kemudian menunggu azan dan iqamat. Maka terdengar dari dalam ada orang yang bersenandung dengan salawatan. Ya silakan bersalawat, tapi jangan keras-keras kemudian mengganggu orang lain. Salatullah, salat, keras sekali, sampai bagus pakai ada nada awalnya, ada refnya. Pokoknya
Saya mau mengaji nggak bisa, mau berdoa nggak bisa. Ya udah saya tunggu aja, terus mau gimana lagi? Mau bersalawat sendiri juga terganggu sama ini. Sementara dia senandungnya begitu indah. Begitu waktunya qomat dia keluar tukang senandung tadi, ternyata rambutnya sebelahnya merah, sebelahnya ya memang anak metal yang sedang bersalawat tadi. Rambutnya sebelahnya apa? Merah, sebelahnya hijau apa hitam ya. Ya wajar. Nah, ini apakah seperti ini sunnah Nabi SAW? Nabi saja melarang orang yang baca Quran keras-keras karena mengganggu orang yang lain, bisa dia terganggu. Kemudian buat model seperti ini, senandungan seperti ini mengganggu. Akhirnya saya katakan apa? Kalau muncul bid'ah, maka sunnah yang sesungguhnya akan mati, akan hilang, ini akan ditinggalkan. Lalu saya katakan orang yang bolehkan melakukan bid'ah hasanah, ya, kreasi dalam ibadah, maka akan memunculkan berbagai macam aliran dan mereka tidak bisa saling menyalahkan, masing-masing bebas. Karena dasar hukumnya adalah menurut saya, perasaan saya baik, maka saya berhak melakukannya. Ini berbahaya bagi agama. Akhirnya sunnah Nabi SAW ditinggalkan. Sunnah Nabi SAW ditinggalkan dan mati redup gara-gara muncul bid'ah yang berbagai macam bid'ah.